Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini rencana akan adakan pelatihan yang diadakan Asosiasi Lidah Buaya Bantul Maju Jaya Kabupaten Bantul. Tempat lokasi di sekretariat. Ada 3 sesi. Sesi yang pertama jam 10 pagi hingga jam 11 siang, membuat minuman lidah buaya dengan narasumber Dalikam Pito Sentono. Dan sesi kedua jam 11 siang sampai jam 1 siang. Nanti jeda jam 12 siang Isoma. Dilanjutkan pelatihan membuat stik lidah buaya mix daun kelor dengan narasumber Ibu Nurul Kusumaningrum. Dan sesi yang ketiga dilanjutkan jam 13 atau jam 1 siang hingga jam 3 sore atau jam 15.00 WIB, membuat pelatihan bakso goreng dan es cendol dengan narasumber Ibu Sudarini. Dan saya sendiri moderator Ferdinand Saharulian Tobing selaku Ketua Asosiasi Lidah Buaya Bantul Maju Jaya Kabupaten Bantul, bersama Ruminarsi selaku Sekretaris Asosiasi Lidah Buaya Bantul Maju Jaya Kabupaten Bantul. Ini kita pelatihan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ini ada sabun cuci tangan. Ini ada hand sanitizer. Ini persiapan untuk daftar absen. Ini ada pelepah lidah buayanya untuk bahan nanti. Ini kakasnya. Pelatihan hari ini, terima kasih atas waktunya. Ini hari Minggu-Minggu menyempatkan waktu untuk belajar. Perkenalkan, saya Nurul, ini adik ipar saya, Rini, yang nanti yang akan bantu untuk pengolahan stik lidah buaya juga. Nah, ini kita langsung saja ya hari ini. Jadi nanti kita akan pertama membuat, saya branding namanya stik superfood, karena memang ada dari bahan lidah buaya dan kelor. Nah, ini sebetulnya sama kayak hampir stik bawang pada umumnya, cuma memang nanti dari air itu kita ganti dengan lidah buaya. Nah, kemudian kalau saya memang nanti biasanya tuh ada varian beberapa rasa bubuk tapi tanpa MSG, tanpa pengawet juga. Nah, untuk produk ini itu nanti yang hari ini kita buat yang nanti rasa original, jadi yang base-nya aja. Nanti monggo kalau mau divariasi boleh ya. Kemudian ini kalau misalkan nanti kita dengan penggorengan yang betul, kemudian packing yang betul, itu bisa tahan 3 bulan tanpa bahan pengawet. Tuh, jadi kalau memang nanti mau dijual kembali itu paling tidak bisa kurang lebih di sekitaran selama itu gitu loh. So, memang nanti akan tergantung lagi kembali ke packagingnya lagi juga, karena kalau misalkan packagingnya terbuka semua, saya sudah pengalaman nanti di bagian yang depan bagian yang terkena sinar matahari itu biasanya lebih cepat pudar warnanya setelah beberapa bulan lah gitu. Jadi kalau misalkan nanti packagingnya semua plastik, biasanya nanti warnanya jadi agak berubah setelah beberapa saat gitu. Tapi rasa biasanya sama kalau dia sudah rapat. Jadi setelah dingin langsung di packing segini? Iya, setelah dingin saya langsung packing. Cuma kendalanya aja di lapangan karena kita pewarnanya pakai pewarna alami, saya dari Kunir sama dari Kelor.
Jadi memang kalau pewarna alami biasanya kendalanya tuh kalau sudah beberapa saat kena sinar matahari UV itu pudar, paling di situ aja. Nah untuk hari ini kita akan mulai praktek dengan membuat ini. Nah ini saya sudah siapkan beberapa bahan yang memang saya persingkat supaya kita cepet ya, karena kan sebenarnya yang lama tuh proses preparationnya. Misalkan seperti daun kelor itu sudah saya petikin, sudah saya timbang, kemudian lidah buaya itu sudah saya bersihkan, kemudian sudah saya blender gitu. Terus Blender jadi satu. enggak, blender biasa, sudah saya seperti sendiri. Jadi ini saya tunjukkan. Jadi udah saya timbang ya. Jadi nanti yang kita perlukan itu kan kelor, itu sudah saya ini kita hari ini buat 500 cracker, nanti jadinya ini berarti kalau di saya setengah resep lah. Jadi setengah resep ya. Jadi sekitar satu resep jadi 1 kilo. Kalau ini untuk setengah kilo hari ini. Nah ini nanti ini kelor ya. Kemudian daun jeruk sudah saya potong tengahnya. Ini ya. Daun jeruk untuk masak ya. Nah itu tengahnya sudah saya buang. Kemudian lidah buaya ini sudah saya blender. Sudah ditimbang? Sudah saya milih. Kalau saya nggak nimbang berat tapi saya nimbang milih. Kemudian vermipan ini juga sudah saya siapkan, tapi kita harus di ini lagi. Nanti minta air hangat ya Pak untuk aninya. Kemudian ini ada tepung terigu sama tepung tapioka. Ini sesuai ini ya. Sesuai itu. Ini setengah resep oh, ini pas. Ya setengah resep ini. Terus mentega juga saya sudah siapkan. Bumbu itu disangrai, baru ditumbuk halus dulu. Pakai ini biasa, pakai apa namanya? Cobek. Ya, tumbar, merica, kemudian bawang, kunyit itu di semua saya sangrai dulu, baru ditumbuk. Tumbar sama kerito. Oke, garam saya sisihkan ini. Kemudian udah itu aja. Tuh, nah nanti ini kita tinggal Lidah nyampur. buaya tadi berapa mili? Itu di sekitaran lupa saya. Sekitaran nih 75 mili ya. ya terus soalnya di sana bikinnya langsung kayak 3 kilo itu jadi kapal orang kecil-kecil gitu. Ya. Kalau yang di sini ini jadi berapa? Kurang lebih 500 gram. Setengah kilo berarti ya. Ya. Kemudian nanti saya langkah pertama biasanya saya siapkan, kalau udah siap vermikan ini diangkat dulu, dikasih jarang dulu gitu. Minta jarang air sedikit Pak Ferdi. Jarang itu hangat. Air hangat ya. Iya. Sama mentega dicairkan. Nanti ya mau nggak mau ya coba juga saya takaran lidah buaya saya juga coba saya manfaatin. Kalau mampu kan saya harus beli lagi. Kalau bisa yang ada Ini kan bisa ganti bayar, bisa ganti macam-macam. Iya. Diganti elektrik? Enggak. Ganti jeruk ini. pakai itu. Kalau memang beli saya khasnya memang rasa dan bumbunya sih. Sama berapa? Iya, lebih manis ya. Jadi baru orang-orang terdekat aja, keluarga kebanyakan online, kemudian saya titipkan di mana? Ini sambil nunggu kita bisa langsung masukin aja. Bangunan nih, nanti ada yang mau nyoba bangunan nih nanti, Kak Doni. Iya. Nanti mau ada yang nyoba? Boleh. Iya, bagaimana belajar tuh ya. Gantian nanti. Soalnya harusnya kalau pakai kandinya yang itu sih mulaninya nggak usah pakai tangan itu apa, tapi dicopoti aja ininya, cincinnya gitu sih di tangan dulu. Mau mulai. Oh. Jadi disampurin dulu. Yang pertama tuh biasanya saya ini dulu, jadi nanti ini kita nggak perlu pakai naik ya, soalnya ini campurkan dulu, campurin ke tepung, baru bumbu lain masuk. Terus semua tepung dan masuk. Semua itu telur nggak dipotong. Ini baru mau, kayaknya saya bagi dua aja, takutnya kebanyakan nanti. Bagi dua ini telah dikocok ya? Iya. Bagi dua. Adil loh. Kalau kan daripada satu potongnya lebih kalau Oh iya, sambil nunggu nanti kalau cetakan tuh saya bikin sendiri, saya ukur sendiri,
jadi pakai ini kan saya kan panjangnya itu 10 cm ya kan. Nah biar sama, jadi saya 10 cm tak cetak ininya 10 cm gitu, saya bikin garisan sendiri panjangnya. Oh, ini beli spesial gini. Enggak, ini mah bekas ini Apa? Standing apa tuh? standing anu apa. Itu buat apa, kalender, brosur kan? Terus ini tuh bekas homestay kemarin tuh, terus tak garisi sendiri gitu. Nih, Tak seperti kira lah ini. spesial. Enggak, kalau enggak saya pakai satu lagi itu, saya punya juga yang keramik. Saya punya keramik panjang, bekas keramik panjang itu saya dipakai tak garisi. Nah, pakai spidol terus revolasi. Kreasi sendiri lah, gampang lah nanti. Ya nggak perlu beli aja lah, sisa keramik boleh gitu. Apa aja lah yang bisa. Belum triplek. Ini seratnya masuk. Besok takutnya. Tapi kan di apa? Alasin lagi. Alasin Oh, sama iya. plastik. Oh, nanti pas nganu malah enggak, kalau bisa, kalau menurut saya bahannya jangan dari kayu atau yang gitu. Kalau plastik yang pelupuk gini, supaya kalau nanti kan potong-potong ada plastiknya, ini plastik kayak gini kan bisa masuk tuh makan. Mending aman. plastik. Mending kalau saya sih keramik. Enggak, ini cuma untuk nyetak. Kalau giling kan kita pakai itu. Ini cuma untuk kalian nanti udah jadi gilingan panjang, cetak, baru dipotong. Itu anu buatnya apa? Ini bisa bayangan gitu. Baterai. Itu bisa merusur. Buat lagi tadi itu. Oh. Bentak bareng nanti pasar. Oh, ibu yang buat Enggak tahu ini rasanya diaduk gimana. dulu. Aku udah ngerang citi. Saya sih nggak ngaduk, saya sih cuma tak gini-gini aja biar anu sendiri. Oh, kira dia harus sampai senep kayak ya, karena biar Saya biasanya nggak tak kasih. Ada yang bilang kalau kena stainless gimana gitu, pokoknya cuma tak adulin gitu biasanya. Karena enggak sendiri. Kalau kita lagi kalau Itu sampai berbusa. sampai berbusa. Karena diaduk lebih busuk. Saya pikir belum busuk harus diaduk kayak. Oh enggak, nanti jadi sendiri kok. Sama paling tuh yang suka lama persiapan itu ya ini sih saya bikinnya daun jeruk ini nih, potongin satu-satu kan, hilangin tengahnya gitu. Itu daun jeruknya enggak dipotong-potong gitu. Enggak sih saya, karena saya habis itu saya blender semuanya. Oh. Cuman ini blender kasar, jadi nanti terakhir masuk ke sininya terakhir. Jadi sambil itu sambil tak blender ya, ini masukin. Biasanya saya telur dulu soalnya takutnya ngecek kalau telurnya itu Satu mas setengah ya kita ya, ini setengah, biasanya setengah gitu. Takutnya nanti nih misalnya pas telurnya nggak bagus kan, jadi biasanya saya telur dulu yang masuk. Takutnya nih bumbunya wes dihaluskan ya. ya bisa dihaluskan pakai apa? Culek banget. Bulak. Ini yang sedang nggak mudah nggak tua. Iya, sedang sih. Tapi ya saat Daun jeruknya nanti terakhir.
cuman di bawahnya nanti dipotong kan takalnya, ditus gitu, diberdiriin, dilangin getah kuningnya, terus dicuci. Atau ada berendam sampai berjam-jam enggak ya? Enggak. Oh. Kalau udah berjam-jam takutnya nanti kan dia kan absorb, nanti takutnya dia malah airnya sama aja, dia di istilahnya kata nanti gizinya malah jatuh ke airnya. Nggak terlalu berlendir. Tapi kan nih lidah buaya memang berlendir. Jadi kan nggak agak susah yang hilangin. Jadi nggak usah. Enggak. Ada Saya yang kadang bilang suruh lendirnya dicuci juga- pakai apa? Kapur sirih lah, apalah gitu enggak ya? Saya lendirnya nggak ini, kadang-kadang saya juga kalau bikin apa gitu dalamnya lendirnya saya paling cuma cuci 3 kali untuk maksimal. Lendirnya saya Di tetap rumah sama garam juga. karena saya kalau bikin minuman pun lendirnya, bikin jus pun saya pakai lendirnya. Ternyata kalau malah lebih enak. Lendirnya kan yang di itu di lendirnya, bukan Yang di Kitman juga pakai iya, bukan di ya memang maksudnya yang penting itu dihilangin yang kuningnya aja. penting-pentingnya ya. Selalu saya gitu. Kalau di Bledo nggak ada uang. Oh karena ini anu Bu, sudah beberapa saat. Maksudnya nggak langsung Bu. Emang awalnya pasti itu. Pasti mumplung. Memang terus aku tulangnya kan ada masih sisa gini toh, tak rebus tak kasih gula diminum. Iya, wajib. Mana-mana ya. Leman-leman soalnya. Ya sitik jadi kayaknya rada angel. Biasanya mendingan segini. Mau di blenderin sama nggak mau di blenderin sama ini soalnya. Oh, di blender lagi. Nggak dikoretin gitu. Campur lagi. Gitu. Ini terus diboleh di blender lagi. Oh, buat ngoretin ini loh. Ngoretin bumbu. Soalnya nggak pakai Karena kan berkurang. soalnya karena biasanya banyak, lah ini kan sedikit, jadi nempel gitu. Nah, nanti Hasilnya beda lagi. jadi bukan lidah buaya lagi. Kandungannya Air. Harus telaten berarti. Tapi ini airnya dari lidah buaya. Ya. nah kan lumayan lah ini. Ini ya. Padahal ini apa? Dasarnya bukan lidah buaya ini, cuman Tepung. tepung. Nah, dasarnya tetap tepung. Karena kalau lidah buaya kan nggak bisa ditemukan. Sedikit air. Siapa yang Tetap penting harus ada air. lidah buaya. Tetap harus ada tepungnya. Tapi lumayan anak-anak yang nggak suka apa, yang sehat-sehat Iya. selain tertentu, gitu kan lumayan masuk ya. Ada kunirnya. Iya, ada telur. Kita kan tadi dibumbu. Oh, baunya enak ya. Jeruk baunya enak. Pas. Udah apa sebenarnya masih mentah aja masih udah. Mentah aja. Berapa mili? Lidah buaya. Enggak apa. Kalau kecil. Nek 75 mili ini berapa on ya? Oh, setengah on lebih seperempat. Itu di blender Pakai lagi, timbangan pakai blender ya? kurang kecil. Kan Untuk lidah buaya Kan langsung. saonnya 100 lah Bu. Nah, 75 kan kurang, setengah on. kurang ya. Itu yang tadi digoreng itu apa? Mentega. Mentega. Cairin. Istrinya itu kemarin minta Oh. kemarin belum. Lagi ketemu. Oh, sama Mas itu suami istri. Iya. Digini aja Bu. Ini tapi teksnya agak sekali sedikit. Iya, enggak apa-apa. Lewat. Kelembayannya. Mungkin karena ya tadi tuh telurnya terus kalau kadang-kadang naik sedikit sama banyak tuh beda ya. Saya biasanya bikin banyak,
Pengaruh itu juga nggak gede kecilnya telur. Ya pengaruh. Ya ngaruh sih Ya. teman. Berarti mending di Jadi kan mendingan dibuka ditimbang ya. Ini praktek pertama mendingan langsung 1 kilo ya. Bisa pesen ya. Praktekin semua. Ini tadi berapa seperempat? Kalisin sedikit. Itu telurnya ayam. Kalau misalnya diganti telur bebek Bisa aja. bisa ya? lebih mahal nanti. Lebih mahal. Pengaruh anu, terlalu banyak enggak ya? Gede kan ini tapi agak kalisin gitu. Enggak pengaruh itunya ke Malah melebihi. kenyalan seratnya. Hasilnya gitu ya. Terlebih ke ini agak nanti susah Ini sih dicetak. praktek-praktek kali ya. Lengket. Kalau ini enggaknya kan tahunnya begini. Iya. Untuk kelengkapan ini. Enggak bisa ditambah tepung gitu. Kalau tambah tepung dikit loh ini harusnya. Mbak tepung nggak sih? Pengepas Ya ya. ada bawa tepung. Oh. Oh itu tadi telurnya rapi timbang. Telurnya kan hanya separuh tadi sok. Makanya wis setuju. Terus kalis banget. Itu hijau banget ya, padahal ini hasilnya tidak terlalu hijau ya. Kan udah Kan digoreng nanti. Oh iya. Enggak, Tapi nanti coba aja nanti dia. Coba aja pas dicetak. Tapi ini kekalisan. Nanti biar tahu aja ini. Harusnya kemerpel Mas Yan. Oh. Kasih kemerpel itu nanti karena dicetak pakai itu. Ya, kalau saya biasanya itu supaya nanti pas goreng lebih gampang. Dan nggak apa-apa. Nah ini nanti ditunggu. Biasanya saya tunggu sekitar setengah jam supaya anu fermentannya Jalan. masuk. Ditunggu. Itu tinggal tidur dulu. itu tuh enggak. Ya tutup biasanya saya pakai anu Serbet. serbet. Sampai basah kering. Merasa. Ada apa basah? Kita diam kan 30 menit lagi baru. Alat aja tinggal kali. Jambunya belum mateng. Oh ya, pakai dia gitu. Pertama pohon-pohon yang macam-macam tuh Bu, yang lagi viral-viral sekarang. Saya capek. Viral ini besok beda lagi, model ini besok beda lagi. Apa ya? Alhamdulillah kok. Bila-bila dada, tidak boya kok murah ya. Gitu. Dan katanya banyak perawatannya nggak susah lah. Gitu. Coba beli ke Lazada. Ya alhamdulillah rutin beli terus coba di budidaya. Pak enak ya gitu. Tiap pagi kita keluar bisa lihat lidah buaya gitu kan. Ya alhamdulillah. Di belakang itu kebun apa sawah? Nggak, masih kebun tanah biasa. Cuman memang sudah di pondok, jadi teman kita kan pakai polybag, pakai pot. Tapi tanaman-tanaman yang lainnya itu udah sempat Ada. dijual gitu ya? Enggak sih, memang kita lagi baru mau mulai hobi baru. Tadi kan saya kuliner, dari muda memang benar-benar kuliner. Dan pindah ke Purbalingga, ke udara enak. Tapi kalau kuliner lagi, saya nggak bisa di Purbalingga tuh beda banget dari Tangerang deh. Saya kan di Tangerang, usaha juga masih di Tangerang. Di Purbalingga saya hijau itu benar-benar aduh tantangan itu kulinernya berat banget. Karena di sana daya belinya juga bukan daya beli sih ya. Kita aja belum bisa masuk ke dalam lingkungan Purbalingga. Dan jadi pas hijrah biayanya itu lebih besar daripada saya sekedar tidur, makan, itu biayanya lebih besar daripada usaha gitu kan. Akhirnya coba yuk kita bikin apa, makanya bapak suami pegang ke sepeda listrik, mau sepeda listrik sama anak ya pengen Les sepeda listrik enak ya. alhamdulillah ketemu bapak ya, alhamdulillah ketemu mbaknya lagi, jadi tanpa saya harus praktek saya udah bisa bikin ginian kan. Jadi ini Bu, saya kenalkan Bu. Ini selaku sekretaris di asosiasi Bu Ruminarsi. Ruminarsi. Yang di belakang itu ada tulisannya moderator. Ini selaku sekretaris. Dan ini Ibu Nurul ini seksi inovatif. Ini Bu Dalikam seksi pengolahan bahan konsumsi. Nah, dan saya ketuanya. Jadi kami berempat ini termasuk pengurus. Kalau ibu ini baru suaminya baru pembudidaya. Kemarin baru beli sama saya itu sekitar 100-an Bu ya. 100 bibit gitu. Daerah mana? Masih di sini ya. Ya perbatasan Pajangan sama Sewon sama Bangun Jiwo. Bangun Jiwo. Kalau dekat mah enak ya, kemarin perjalanan lumayan ya. Pindah sini aja. Sis itu dia ada kayak lilinnya.
Nah, berbandesis ini paling banyak dipakai untuk kosmetik karena memang dia kandungan enzim yang lebih daripada yang sinensis. Sinensis yang saya pakai yang seperti itu sinensis. Kemudian dia bentuknya itu tidak cekung tapi cembung. Jadi dagingnya lebih tebel. Cuman dia tidak selebar sinensis, itu selebar nih dia, tapi dia cekung. Gitu. 3 itu sih paling gampang cara meniteninya tuh dari 3 itu aja. Dari luarnya dia biasanya kalau berbandesis tadi berlilin, kalau yang sinensis nggak terlalu. Kalau dipotong getahnya sinensis itu kuning, yang berbandesis warnanya merah. Kalau yang dari bentuknya itu juga kelihatan, jadi berbandesis itu lebih buntak gitu loh karena dia cembung. Kalau yang sinensis cekung. Cuman kalau dari rasa biasanya banyak orang bilang sinensis lebih enak karena berbandesis kadang-kadang lebih anyir. Dan masa simpan berbandesis itu tidak sepanjang, kadang-kadang tidak sepanjang sinensis. Gitu. Kalau udah dipelepah ini ya, itu biasanya dia memang lebih mudah busuk, tapi tergantung lagi sih pasti akan lebih dari lahannya. Kalau misalkan lahannya itu harus ada kandungan-kandungan dalamnya yang memang memenuhi gitu loh. Misalkan kebanyakan dia ada urea, dari urea itu bisa bikin dia lebih gampang busuk, jadi kayak brusing gitu nanti. Pelepahnya nggak tahan lama disimpan di luar. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan langsung dipakai nggak masalah, tapi kalau kita dalam partai besar, ibu nanti suatu ketika harapannya akan bisa ngirim bertonton itu berarti kan masalahnya adalah nanti ketika pengiriman. Nah, pengiriman ibu panen misalkan harus kumpulin dulu kan panennya gitu. Nah, itu nanti kalau misalkan di pengiriman ternyata itu kandungannya itu ada kelebihan urea, itu lebih gampang busuk dan jadi coklat-coklat gitu loh, jadi bruising gitu dia gitu. Karena kan dia kan kena sama gampang kena ini loh sih, kalau tekan-tekan gitu gampang rusak gitu. Jadi memang dari gizinya dia sendiri pun juga harus kita kita kontrol gitu, pupuknya pakai apa gitu juga. Biasanya bagus Paling ya kandang ya. Tapi kandang biasanya paling bagus pakai pupuk ini yang kandangnya kan kambing. Alhamdulillah. Kotoran kambing, intil kambing itu Bu langsung utuh. Kemarin pakai lada, bikin jahe merah juga kita bikin yang pakai pupuk kambing. Terus bedanya dengan lidah buaya yang Pontianak dengan yang di Bantul? sama aja. Sebetulnya di Pontianak itu juga mereka nanamnya 2 jenis, kebanyakan sinensis sama berbandesis, tapi setahu saya kebanyakan mereka berbandesis memang Karena besar. ya besar-besar, dan mereka biasanya juga itu sama bisa besar sih, dan tergantung tadi keperuntukannya, mau untuk yang kosmetik atau yang dimakan. Kalau Kalau biasanya di sana lebih bagus untuk kosmetik. biasanya sih mereka setahu saya ada 2 jenis sih, ada yang berbandesis, ada yang sinensis. Nah, makanya kembali lagi peruntukannya. Kalau memang berbandesis itu masalahnya adalah kalau untuk dimakan bibit aja mahal gitu. Bibitnya aja biasanya itu harga jualnya sama sinensis itu agak jauh. Berbandesis itu lebih mahal karena memang dia nggak gampang beranak gitu, nggak segampang sinensis beranaknya gitu sih. Kalau sama-sama cepet gedenya sama sih, tergantung perawatannya. Cuman kalau beranaknya dia nggak segampang beranak itu aja. Makanya kenapa bibitnya lebih mahal biasanya. Berarti jarang beranak ya? Jarang beranak. Kalau pakai minyak itu kan ini boros gitu kan. Ini kan minyak yang curah itu loh. Bukan, ini minyak padat. Bedanya itu Ada tuh, bagusan minyak padat. Minyak padat ada tuh, Mbak. ada. Kok belum tahu ya? Minyak padat lebih gampang. Tapi jadinya nggak berminyak. Padat itu minyak Ya beridur itu. Yang tidak harus ditiriskan, digiling biar minyaknya turun nggak ya kalau ini minyak padat? minyak gimana? Ini kok di sini saya sih beli di Intisari. Gimana? Intisari. 1 kilo berapa? Intisari itu 1 kilo berapa saya nggak tahu ya. Saya belinya langsung 15 kilo. Saya beli langsung 15 kilo. 200 berapa gitu? dikasih piro ya? Intisari itu? Di Kasih piro ya? mana-mana banyak kok. Kalau saya adanya di Purwokerto. Berarti untuk Di Purwokerto Bu ya? Anu ya bisa ya. Kalau gorengan sehari-hari Bu, di Purwokerto saya nggak rekomen. Soalnya kalau makanan kita nanti dia jadi kayak ngendal gitu loh Bu. Tapi kalau ibu buat industri, donat, gorengan gitu itu bagus. Tapi kalau buat goreng telur, goreng ikan, jelek-jelek ya. Kalau buat sayur nanti dia Buat sayur, waduh, buat masak-masak jangan. Lemaknya banyak ya. Bukan, nanti kayak Jadi kan ngendal itu ya. Jadi dia kayak mentega, jadi pas posisi dingin beku lagi. buku lagi Bu, nanti. Terus saya mau menangani ini mentega. Kayak gorengan kering kayak kue
cuma nempel doang, karena turun kan. Tapi kalau kayak tulisan kan emang dia minyaknya di situ dituang. Nah itu tuh jelek kalau minyak panas. Jadi malah sudah dingin sayuran tuh ikut beku dengan Iya. minyaknya. Jadi memang hanya untuk industri aja. Berarti kayak kendala daging sapi atau kambing itu atau tadi Ini sama nggak Mbak? Beda mbak, beda. Ini nanti ini untuk ngaliskan kalau saya biasanya. Yang ini Iya. biar nggak ngakeli gitu. Iya. Apa itu? Oh iya. Nah itu dipotong di cetakan yang ini biasanya. Nah ini nanti dipotong untuk ukurnya aja sih. Tapi soalnya kalau ini tuh kelengket tuh sukanya tuh. itu ketebalannya memang segitu. Tebalannya nanti kalau ini saya sudah saya setting gitu. Tebalannya bisa setting dari mesinnya. Oke kelengket. Nanti gawinnya akeh ora keju nek pakai ini. Iya. Tapi nek misalkan nanti dengan adonannya segini, ini ibu-ibu kalau pakai ini alatnya lebih mudah. Ada Enggak kebrosios. ya. Enggak kebrosios. Tuh, nah nanti ini tinggal di potong. Ini yang potong. Saya potongnya itu. Soalnya kalau potong pakai alat itu kecepetan. Nggak bisa. Nah, terus udah tinggal ditata. Ini kan di sini. Oke. Oh motongnya. Nah jadi gini masalahnya kalau misalkan ini ke kalisan kayak gini lengket. Jadinya Nempel agak sulit. Kalau yang pas itu langsung terpisah ya. Iya langsung kepisah itu. Kalau misalnya nempel begini, kita masukin satu-satu apa dijadiin Nah begitu nempel satu ini harus satu karena kalau nggak nempel saya langsung bisa terpisah di dalam minyak. di dalam minyak. Tuh, nah, ada yang mau coba? Saya mau. Cuman ini tak harus Anu diginiin. aja sing gampang dijangkau. Ini satu-satu gitu ya. Harus Ya, dua nanti mesin. akan coba ya. Soalnya ini kalisan Ukuran apa wae iki? Oh, ini yang kecil-kecil apa mau mie apa yang gede itu? Gini ya. Kue tiung. Iya. Terus Mie gepeng. ini segini kok sini. Belum pernah pakai. Ini. Kalau mesinnya kan biasanya ada ini, ada di sininya ada pengikat di jadi ini, nggak di meja jalan. ini nggak Iya. jalan. Kalau ini kan mengikat bingung, ininya tebel. Mana ini? Ini tadi bisa berbentuk banyak itu di sini. Bisa terbentuk sendiri. Berbentuk banyak gimana? Enggak, ini kan ditipisin, Heeh. terus ini dipotong. Oh, Ini yang potongan, Potongan. alat motongnya. Karena ini kan tadi di ada rumah biasa berapa bikin lembar gitu loh. Mie ayam. yang paling gampang kan ini kan gini, ini kan 10 cm Bu panjangnya. Yang ini kan saya potong nih, yang rapi. Yang gerigi-gerigi yang nggak rapi itu yang samping gitu aja. Paling gampang kalau saya ngingetinnya gitu. Enggak. Oh iya. Larang ukur apa sendi ya mau. Saya ingetnya pokoknya yang nggak rapi itu yang samping. Keluarnya apa, Bu? Keluarnya apa? Nah, yang ininya bisa dibalikin dikalisin lagi. Dikalisin lagi nanti. Jadi Oh, nggak mubazir. ayo dicoba, siapa yang mau coba? Kayaknya udah pinter ya. Harusnya ada nampan. Dari Kalau pelatihan. nampannya Pak sini kali ya? Sini kali. Nanti di Bapak sini aja deh. Mbak ini setipis apa yang di sini? Kalau ini dicoba, Udah otomatis Bu. Otomatis kok itu Bu. Enggak usah ditipis-tipis apa tipis. Dia ada ukurannya. Udah ada ukurannya sendiri Bu. Nanti Tinggal diginiin. mau berkali-kali juga segitu aja ukurannya. Mbak tinggal diginiin. Nggih. Terus? Terus giling nggih. Nah, Ini mesin giling ini. iya. Kita keluar sini. Nah, ini kemolor nih. Terlalu palis. Cuman
Kalau udah lepas mah enak ya. Kebanyakan ini kayaknya, kebanyakan cairannya. Yang ini pakai ini gimana? Ya monggo, Bisa. bisa. Nanti Nanti dicoba. nyoba. Nyoba. Coba, monggo. Ini kita potong dulu ya. Iya. Ini kamu pakai. Ada wajib lepas. Ya. Kira anting kok. Mantap banget. Tapi apinya yang kecil. Jadi Lama banget ya, nanti kita sambil jadi Ore. biasa pakai pakai ini. Nggak bisa. Makanya enakan ini ya bikinnya ya daripada bikin nastar ribet ya. Nastar lama ngebentukinnya. Itu cukup satu kali ya? Ya Sampai ya raki aja, ya raki. Monggo dipotong dulu nih. Kalau suka ada jeruk-jeruk ini nggak apa-apa. Digigit pun masih enak kan masih enak Enggak ya. apa-apa sih laki-laki. Kayak Karena sedikit jadi agak kurang halus nih lagi. Yuk, ini juga lagi. Monggo, mau coba pakai ini loh, yang depan ini kalau mau. Yang ini Ya, yang mana? Kalau mau ngulen nih loh ya. Mau ngulen ini pakai yang depan. Oh, ya, ya, ya. Ini potong dulu habis langsung mulai ini. Kalau nastar kan besar-besar, Bu. Hah? Nastar kan besar-besar. Kita jangkauan Oh, ini kan kecil-kecil. bisa Iya, apa? itu lebih benggar ya kelihatannya. Tapi enggak, itu kan ngembang Pak. Iya, ngembang sih. Dia Sama. bundar kan karena mengembangnya ya. karena digoreng. Karena digoreng. Karena tadi kan Kalau juga. ukurannya kan sama ya. Sama. Sama. Jadi memang tipis itu karena di ininya, tapi setelah digoreng mah begitu bentuknya. Ya, jadi itu Mengembang. mengembang. Gemuk. Oh, yang begitu sama burung gitu. Terus oh iya, aku bilang pas kemarin ngurus buat apa? Minta sertifikat IGN apa? Minta rekomendasi. Ya, Rekomendasi. karena saya 2013 udah baru dikenal sama dinas dari saya maju nih ke Bantul ya tahun 2013 itu. Iya. Cuman ya karena pertemuan tuh rutin sekali. Oh gitu, berapa kali sekali kan? 1 bulan sekali. Ya, tanggal 6 pasti ada pertemuan jadi rutin. Itu KWT-nya? Iya. Jadi anggota itu Mesti ya? mesti Iya. itu sudah punya aset kasnya jutaan. Oh iya, Gitu. oh mantap. Dulu nggak ada. Iya, simpan pinjam. Tak simpan pinjam ke. Oh, Jadi Ini sudah ada berapa yang jadi? baru sekali goreng ya. Oh, sekali goreng. Steak. Masa apa mau Steak goreng. nyicipi? Mau nyicipi deh. Ini mau lihat, Cih. Sini. Cep Farel. enggak diambil ke foto mbak. Ini biar Iya. aku berdua nanti tak ini bangun kapan. Rebutan kalau rebutan. Rebutan goreng ini. Bu Bukan rebutan kok kerjasama. kerjasama. Bu Gita sama Bu Rum. Kerjasama yang baik. Harus baik ya mbak. Iya, sama Asosiasi. kalau misalnya saya di Purbalingga pengen jualan tapi belum ada tenaga kan bisa dari sini kirim. Begitu ya. Kirim sana. Dekat tuh, coba
3 jam 4 jam Berapa? Anunya semua. Purbalingga. 300. Itu baru berapa? Soalnya sedikit banget ya. Buat dimasak. Dede mau nyoba nih, Dek. Oh, Mana, yang Pak? besar. Hah? Itu loh yang udah matang. Nih, Dek, Itu udah ada yang matang. nih. Dek, ini Yang mati kayak tadi soalnya. Setiknya Ini lidah buaya. Mau nyoba nggak? sama Bude. Ini berapa? Murah kok online. Berapa ya? 200 Apa namanya? termometer Termometer. masak. Termometer apa? Masak. Itu di online ya? Ada online banyak. Di ketiak di sini. Oh, termometer. Itu beda. Aku punya. Berarti ketiaknya suruh nempel situ. Ini kalau ditembakin ketiak nggak naik-naik. Aku punya nak anu termometer itu. Oh, langsung Satu ke minyak rumah ya? punya satu ya, satu keluarga. Saya 7 toh, anggota keluarga. Minyak air. Punya semua. Jadi di kamarnya dewe-dewe duwe termometer. Nanti tadi soal satu. Berubah lagi. Buat saya ada sesuatu. Sesuatu hari ini ya ada hari ini. Terus ya. Nek kepanasan Sudah. cepet gosong, ya toh. Belum coklat itu. Nek kecil Coklat luarnya, dalamnya nggak garing nggak ya. mateng gitu ya. Itu belum. Itu coklat Tapi banget itu. kalau nggak anu kok kayak kemelingking kan gitu ya nek kerupuk itu. Enggak merata juga 300 ya. Nggak merata itunya ya? Oh, takutnya. Itu punya karyawan berapa, Mbak? Oh ya enggak, ya paling cuma dibantu sama kalau produksi aja, pas kalau produksi aja. Nah, kadang bantu ini, kadang sama gubernur, kadang sama bendera. Bener. Sama Kasana.